Tes 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 tes. Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian merebahkan badan juga mendengarkan. Akhirnya kita bertegur sapa lagi di podcast kecil-kecilan ini. Selama beberapa minggu ini aku menghilang dan gak ada konten baru lagi. Tapi sekarang alhamdulillah atas Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan yang sangat bermanfaat ini. Dan ya, gimana puasa kalian? Gak kerasa gak sih kita sudah sampai di hari ke 17. Ya kan, di hari 17 gitu. Ya, setelah beberapa hari kita menahan berpuasa gitu ya, dan sebentar lagi kita akan menyambut lebaran gitu. Semangat ya untuk kalian yang sedang berjuang dengan puasanya gitu, yang bekerja dengan puasa juga semangat. Karena jujur aja sih, ketika puasa tuh mungkin dagang, entah kita berdagang, entah kita kerja ikut orang, atau kerja lah, itu dengan puasa tuh pasti ramai banget dan itu cukup menguras energi gitu. Dan kalian yang sampai sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan, karena ya mencari kerja di negara kita memang sesulit mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya. Jadi semuanya tetap harus semangat dan selalu berdoa. Mumpung di bulan Ramadan ya, kita harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur juga atas rahmat dan kenikmatan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri kita, hingga kita bisa menjalankan puasa di tahun ini gitu. So, tambah lama-lama topik di episode kali ini adalah kalau kita gagal gimana ya gitu. Karena sebentar lagi kita akan lebaran dan sepupu-sepupu kita atau saudara-saudara kita atau kerabat-kerabat terdekat dan jauh kita itu datang untuk bersilaturahmi. Kebanyakan dari mereka mungkin akan bertanya kepada kita, kerja apa sekarang? Atau entah mungkin kalian akan dibanding-bandingkan lah dengan saudara-saudara kalian yang sudah berhasil lebih dulu gitu. Akhirnya kalian insecure dan memutuskan buat mengunci diri di kamar gitu. Dan aku yakin ini pasti akan relate dengan kalian. Bahkan aku sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu. Dan itu tuh rasanya kayak sedih banget gitu dibanding-bandingkan gitu ya. Padahal selama ini kita juga berusaha sebisa mungkin gitu. Tapi ya begitulah, mulut tetangga kayak atau mulut saudara kita kayak silaturahmi buat maaf-maafan malah bikin kita iri, dengki, dan sakit hati gitu. Tapi kalau kita menyalahkan orang lain atas hal tersebut, tapi sebetulnya bener gak sih kalau kita tuh emang sekarang masih belum jadi apa-apa gitu. Bahkan kayak mikir ke depannya kita bakal sukses aja itu masih abu-abu gitu. Kita juga masih gak tahu arah lah, atau mungkin yang fresh graduate tuh masih bingung gitu langkahnya kemana gitu. Terus apalagi orang yang umurnya udah 25 tahun tapi kayak gini-gini aja tuh, rasanya mungkin bakal stres banget gitu. Tapi aku juga nggak ingin ini sih, aku bukan menggurui ya di sini, cuma aku kayak pengen pengen ngebuka pikiran kalian gitu ya. Kita sama-sama berkembang aja sih, sama-sama berjuang juga. Contohnya kayak aku bikin podcast kecil-kecilan ini, kalau aku gak mulai dari episode 1, itu gak akan ada episode yang sekarang ini gitu. Ya meskipun aku masih belum konsisten untuk membuat hal yang lebih banyak lagi tentang apa yang aku mau menjadi seorang yang ya pada akhirnya mungkin tujuanku akan mempunyai podcast yang kecil-kecilan ini bisa ngebantu kalian, dan aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi masukan-masukan dari sudut pandang yang gak aku ketahui sebelumnya. Tapi karena tiba-tiba aku bikin podcast ini dan yang mendengarkan pun tiba-tiba banyak, apakah proses yang aku jalani di episode 1 itu gak akan berimbas hasil di episode-episode berikutnya?
ya jujur aja sih kayak aku sendiri juga mikir kalau ngapain sih bikin kayak gini gitu, kan ada hal-hal yang pasti kayak kerja aja udah ikut orang gitu, ngapain juga bikin podcast kayak gini, nggak guna juga, nggak penting juga, lagian siapa juga yang dengerin gitu. Aku juga putus asa atas hal yang aku inginkan. Ya sebetulnya aku juga pengen lah jadi penulis gitu, nyiptain buku lah bla bla segala macam, cuman faktor lain yang kurang ngedukung aku di sisi lain juga kayak aku down lah di situ. Akhirnya aku mikir dan oh iya ya betul juga ya kata mereka gitu, kayak aku nggak akan berhasil deh jadi penulis gitu, kayak aku nggak akan berhasil deh nyiptain podcast yang itu tuh konsisten dan berepisode banyak gitu. Sampai suatu ketika aku udah nyerah tuh pada hal yang aku kerjakan. Tapi sebetulnya ya sebelum aku jadi penulis kan aku cerita dikit nih bahwa dulu ketika aku mulai menulis itu ketika aku sudah menyelesaikan membaca buku yang berjudul 5 cm gitu. Dan itu pertama kali dan pertama banget aku tuh hampir seharian membaca buku dan aku gak keluar rumah dengan alasan buku ini gak bisa aku tinggal karena aku penasaran banget tentang cerita yang aku baca ini. Kenapa ini tuh cuma tulisan semua dan gak ada gambarnya gitu, tapi kenapa kayak aku tuh pengen banget menyelesaikan buku yang aku baca ini dan pengen tahu apa sebetulnya yang ingin disampaikan sama penulisnya gitu kan. Aku baca loh tuh kan cukup tebal tuh buku 5 cm ya, waktu itu aku masih SMP ya, dan itu adalah buku pertamaku sampai membuka buku-buku lain lah hingga akhirnya banyak lah hal yang aku dapatkan. Ya meskipun aku masih jadi penulis amatir waktu itu dengan skill yang terbatas, ya sekarang juga aku masih belum percaya diri untuk mengakui bahwa apakah nantinya aku bisa menciptakan buku dan nerbitin satu aja buku dalam seumur hidupku, itu masih belum terpandang gitu. Cuman herannya ketika aku sudah mulai prosesnya, mulai aja dulu gitu, tiba-tiba jalan tuh terbuka gitu. Alhasil waktu itu guru bahasa Indonesia tiba-tiba nawarin aku, mau nggak kamu ikut cerpen, dan itu tingkatnya tingkat pelajar sih waktu itu. Cuman aku pikir aku cukup percaya diri untuk ikut karena aku sudah pengen aku nulis gitu kan, pengen ciptain karya lah dari SMP itu tadi. Ikutlah aku dengan skill yang ya kayak gitu-gitu aja lah, menceritakan tentang waktu itu aku bikin tuh menceritakan orang yang kemah di hutan dan tiba-tiba sahabatnya tuh hilang, dan menceritakan tentang sahabat yang tiba-tiba alurnya itu tiba-tiba ke pembuangan sampah dan peduli pada lingkungan gitu. Pokoknya kayak gak jelas lah. Tapi aku bersyukur gitu, kalau aku gak mulai dari situ, aku gak akan pernah ngelewatin fase-fase dimana aku tuh belajar, fase-fase dimana aku harus mulai dari nol. Ketika hal yang aku pengen itu harus ada, ya aku harus mulai dari bawah dulu. Dari kenapa aku suka baca, kenapa aku suka buku, dan kenapa aku harus menulis. Ya pada akhirnya ketika aku menyukai hal tersebut, itu ngebuka jalan baru. Yang tadinya aku gak ada kesempatan buat nunjukin apa yang aku pengen, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ada guruku yang nawarin ikut bikin cerpen tingkat pelajar itu tadi. Dan aku udah berekspektasi tinggi nih, aku udah percaya diri kayak ceritaku bagus deh gitu. Cuman ternyata di langit tuh masih ada langit gitu. Ketika kita sudah merasa puas, apakah kita akan cukup akan kepuasan itu? Ternyata kita harus belajar lebih giat lagi, belajar lebih jauh lagi, dan belajar lebih dalam lagi gitu. Bahwa langkah tuh gak bisa ditentuin satu langkah aja. Bahwa menuju keberhasilan juga harus menempuh jalan yang lebih panjang. Ya meskipun kita gagal untuk pertama kalinya, bukan berarti kegagalan itu menutup keberhasilan berikutnya gitu. Dan sebaliknya, apakah ketika kita gagal, besoknya akan berhasil? Ya tentu enggak. Kita juga bisa gagal untuk mengevaluasi proses kita gitu. Dan makanya aku bilang kalau aku nggak mulai bikin episode 0 itu tadi, nggak akan pernah ada episode ini tadi gitu. Dan balik lagi ke topik tadi, kalau kita gagal bagaimana gitu. Ya kalau kita pasrah dan kita mikir kalau kita gagal, ya udah kita gagal ya gini-gini aja.
ya percuma gitu. Ngapain kita mikir, ngapain kita punya logika, ngapain kita punya mindset, dan kenapa kita hidup kalau pikiran kita masih kayak gitu. Dan kita selalu menganggap, kita tuh selalu berpikir bahwa kita tuh harus sukses dengan cepat. Parahnya lagi, seramnya sekarang, informasi yang kita dapat itu bisa 1 detik aja kita tuh bisa lihat hal apa saja yang terjadi di seluruh dunia ini dengan adanya media sosial gitu. Dan secara nggak langsung itu bisa ngerubah mental kita, bisa merubah mindset kita. Kayak kita bangun tidur nih, atau enggak kita lagi scroll malam-malam gitu, tiba-tiba kita muncul ada orang yang tiba-tiba dia sukses dengan cara yang kayak gini. Terus kita mikir, kayaknya kita harus jadi orang yang kayak gini deh biar kita tuh bisa sukses gitu. Dan ketika kita jadi orang tersebut, ternyata kita nggak mampu karena kehidupan yang kita jalani itu berbeda dan kapasitas yang kita punya itu juga berbeda gitu. Tapi apakah kita pasrah? Kita boleh jadi orang yang seperti itu, kita boleh punya kiblat yang seperti itu. Cuman dengan berkata mau dan ingin jadi seperti ini aja itu nggak cukup tanpa kita harus memulai terlebih dahulu gitu. Kan dari sejak kita SD, kita kan sudah diajarin gitu. Ada pepatah yang mengatakan, ada peribahasa tuh bilang kalau berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada cara sukses yang itu kayak sesimpel kita ngebalik tangan tuh gak ada itu. Semuanya itu ada prosesnya. Semuanya itu berawal dari angka 0. Barulah ke 1, barulah ke 2, barulah ke 3 gitu. Kalau kita optimis dan kita berusaha sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita mengevaluasi prosesnya untuk hasil yang lebih baik, kayaknya aku percaya bahkan mimpi sebesar apapun itu pasti kalian bisa menggapainya gitu. Karena kita punya ambisi, karena kita punya keinginan yang cukup besar dan percaya diri untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri, ya siapa lagi yang bisa nolong diri kita sendiri gitu ya kan. Ya kalau kita gagal hari ini terus kita mikir bahwa sudahlah, kayaknya aku udah capek deh, kayaknya aku pasrah deh gitu. Terus ditambah omongan orang lain, ya tunjukin bahwa kita bisa melewati fase ini gitu. Tunjukin ke mereka bahwa kita tuh bisa membungkam mulut-mulut jahat mereka gitu. Bukan malah pasrah dan putus asa dan gak memulai sama sekali gitu. Please, mulailah dulu sebelum kalian tuh mikir yang lebih tinggi gitu. Setidaknya oke lah, punya banyak mimpi, gak apa-apa. Malah bagus punya banyak mimpi. Ya setidaknya ketika satu mimpi gagal, kita akan jatuh di antara mimpi-mimpi kita gitu. Ya kalau ngomong kayak gini mah enak gitu. Kita mah gak tahu kehidupan kita tuh kayak gimana. Ya oke lah, aku nggak akan menghakimi kalian yang mendengarkan ini mungkin. Cuman kayak apa salahnya sih kita menyemangati satu sama lain gitu. Apa salahnya kita memberitahu bahwa mulai aja dulu, mulai dari 0 gitu. Kalau kita ingin jadi content creator, ya kita mulai dulu. Kita ngerekam, kita bikin konten, kita bikin sesuatu yang memang kita arahnya jadi content creator gitu. Kalau kita jadi penulis, ya kita aja nulis dulu ya, meskipun nggak usah banyak-banyak deh, sehari nulis 200 kata, besok 200 kata gitu. Kalau kita jadi pengusaha ya kita belajar, kita tengok dari orang-orang yang sudah berhasil lebih dulu, bikin usaha tuh kayak gimana, buka relasi tuh kayak gimana. Jangan di rumah aja, jangan menutup diri, soalnya kalian tuh adalah manusia paling introvert. Ayolah, kita tuh butuh berinteraksi dengan seseorang karena kita sendiri adalah makhluk sosial, ya gak sih? Ya kan? Kalau kita nggak bisa nolongin diri kita sendiri, ya udah, apa salahnya kita minta bantuan orang lain? Ya kita bisa turunin lagi gengsi kita untuk lebih sedikit lagi untuk tahu masukan orang lain tuh kayak gimana gitu. Kalau pendapat mereka bagus ya kita terima, kalau pendapat mereka kurang bagus ya why not, ya nggak usah diturutin gitu. Ya namanya juga pendapat orang lain, kita nggak bisa mengubahnya dan nggak bisa ngatur apa yang terbaik yang keluar dari mulut mereka gitu. Kita juga gak bisa menyalahkan tetangga atau saudara kita yang tiba-tiba datang ke rumah kita, terus mereka bertanya, gimana sekarang
kerja apa sekarang? Ih, anakku lo udah beli motor, kamu gimana gitu. Ah, sabar ya gitu. Ya memang sakit hati kalau kayak gitu. Cuman kalau kita berhenti di sakit hati itu tadi, nggak ngubah nasib kita, ya sama aja gitu. Ya memang kita pantas digituin gitu ya kan. Ya kenapa malu sih kalau kita gagal gitu. Ya jangan takut untuk memulai gitu. Percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita naik gunung tuh harus dari bawah gitu. Kalau kita instan, kita ya naik helikopter gitu. Tapi naik helikopter juga mahal. Emang ada orang yang mulai dari nol yang kita tuh bukan pewaris, guys. Kita nggak ada privilege apa-apa. Privilege yang kita punya adalah tekad, ambisi, semangat, terus apa namanya kayak pantang menyerah gitu. Itu aja privilege yang kita punya gitu. Jangan samakan kita dengan pewaris gitu. Kalau pewaris mah mereka punya bapak tajir, habis itu punya warisan ya udah mereka punya gitu. Kalau kita jadi pewaris ini yang minta besok langsung kaya ya udah pasrah aja sama kehidupan kalian kalau kayak gitu ya. Anak SD juga pasti juga mikir gimana caranya mereka bisa dapat nilai ulangan yang bagus, juga harus belajar dimulai dari nol lagi. Kalau mereka malas belajar ya pasti besarnya menyesal kayak gue ini gitu. Enggak bercanda ya. Sebetulnya gue juga banyak kegagalan gitu. Contohnya kayak gue pengen jadi bisa gambar nih, dari yang tadinya coret-coret itu kan kayak muak banget gitu. Gue lihat gambar gue aja udah muak gitu. Giliran lihat gambar temen gue, gambarnya tuh bagus banget, malah dia tuh bisa gambar realistis gitu. Sedangkan aku yang pengen bisa gambar aja cuma coret-coret doang. Tapi setiap harinya aku biasakan lah, gambar aja ini dulu yang simpel-simpel lah, mulai dari ini, dan hasilnya ya aku pada akhirnya bisa menciptakan gambar yang betul-betul bisa jadi gambar gitu. Ya kayak podcast ini tadinya kayak bikin podcast kayaknya enak gitu. Ya gak nyangka gitu bisa sampai episode yang banyak kayak gini gitu. Coba aja kalau aku dulu mikir kalau nggak usah buat kayak gini, lagian sulit juga gitu, nggak usah gambar deh, nggak akan bisa gambar gitu. Banyak orang yang bisa gambar dan mereka bagus-bagus gitu. Tapi pandanganku kan dari sudut pandangku dan diriku sendiri, untuk aku dan ya diriku sendiri pokoknya, tanpa diatur orang lain. Karena aku peduli sama diriku dan aku harus upgrade value apa yang aku punya yang gak dipunyai orang lain, aku harus punya gitu. Ya aku carilah, kayaknya aku harus belajar ini deh, kayaknya aku harus ngikutin tren ini, kayaknya aku harus cari informasi yang kayak gini, karena di dunia yang sangat modern dan dipicu cepat sekali ini, memang kita selalu kayak kita sering overthinking juga dan bimbang juga untuk diri kita sendiri gitu. Kayak malah banyak curhat diriku ini. Cuma ya kayak gitu tadi, kayak gak ada lah kesuksesan yang instan tuh udah ada gitu. Rezeki orang mah beda-beda. Kadang ada yang sukses lebih dulu, ada yang berhasil lebih dulu, ada yang mungkin di usia yang 30 tahun mereka hidupnya enak gitu. Tapi ketika usia 20 sampai mendekati 30 tahun dia harus banting tulang lah, bahkan harus merangkak terlebih dahulu agar mereka tuh bisa berlari gitu. Kita main enak lihat dia yang muncul di layar kita, tiba-tiba mereka kaya dan ngasih tips cara menghasilkan 5 juta dalam 1 hari. Mimpi ya kan, mimpi ya kalau kita kayak gini-gini aja gitu. Ya kalau kita pengen jadi yang kayak mereka ya kita harus berusaha 2 kali lebih keras lagi, 2 kali lebih lipat lagi. Toh udahlah, gak usah peduli omongan mereka, omongan tetangga kalian lah ketika hari raya nanti. Udah cuekin aja gitu, bilang aja sekarang jadi apa, jadi Ultraman kayak, atau jadi apa gitu ya kan, jadi Naruto gitu, jadi ninja. Ya lagian sih ada aja. Gue juga kesal sih sebetulnya sama orang-orang yang punya mulut kayak gitu. Cuma kita juga gak bisa ngatur mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus berjuang dan mengusahakan kehidupan kita yang lebih baik. Gue tahu gak segampang itu memang mengubah nasib tuh gak bisa 1 hari 2 hari gitu. Tapi kita juga harus percaya bahwa diri kita tuh bisa mampu dan keluar dari zona yang
dari lingkaran setan yang membelenggu kita gitu. Toh gue juga percaya ke kalian juga kayak setiap hari juga pasti mikir, nggak diem aja gitu. Pasti kalian juga mengusahakan kehidupan kalian yang lebih layak lagi, yang lebih baik lagi. Sebetulnya kalian tuh nggak pengen dijudge, nggak pengen dihakimi, nggak pengen disuruh ini itu juga. Kalian kan sebetulnya pengen didengar, pengen dikasih masukan, atau mungkin kalian anti kritik juga kan, karena dikritik kan memang sakit hati gitu. Apalagi mereka yang nggak tahu menahu tentang kehidupan kita, soal bilang, "Hais, kamu ini kayak gini-gini terus, gak bosan apa?" Why? Setiap hari juga mikir gimana caranya keluar dari zona ini gitu. Emang mulut-mulut kayak gitu tuh pengen dicubit gak sih ya kan, enaknya kan ya. Ya gitu lah. Dari mulai aja dulu gitu, konsisten aja dulu gitu. Kalau hari ini gak bisa ya mungkin dicoba besok gitu. Kalau besok gak bisa ya lusa gitu. Kalau lusa gak bisa ya kalian harus sadar diri. Kalian harus pasang motivasi gitu, bahwa sampai kapan kita tuh kayak gini terus gitu. Ya gagal mah gak apa-apa gitu, tapi sekalinya kita gagal ya kita harus memulai lagi, kita harus bangkit lagi gitu. Jangan bersandar pada gagal agar kita tuh dikasihani. Kita tuh rakyat yang bukan pewaris, kita adalah perintis, dan kita harus berjuang untuk diri kita sendiri gitu. So apapun masalah yang terberat di kehidupan kalian, semoga cepat selesai gitu. Ya gue minta maaf kalau ngomong doang mah gampang gitu, kalau ngelakuin mah memang sulit. Tapi di sini aku cuma pengen nyemangatin kalian aja bahwa ya kita sama-sama senasib gitu. Gue juga lagi mencoba konsisten buat bikin konten lah, bikin nulis juga. Dan semoga aja di tahun ini gue bisa nerbitin buku yang ya semoga aja gitu ya. So terima kasih, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terbelit-belit nih ngomong. kebanyakan ngomong sih. Gue Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Dan untuk kalian, terima kasih banyak sudah mendengarkan hingga detik ini. Aku bersyukur. Dan aku minta maaf kalau ada ucapanku yang mungkin menyakiti hati kalian atau kurang sulit difahami. Kedepannya lagi aku akan evaluasi apa yang terbaik itu. So, see you guys. Bye-bye. Terima kasih banyak.